Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore semuanya. Selamat datang pada praktikum mineral optik dan petrografi di Laboratorium Petrografi Teknik Geologi Universitas Islam Riau. Pada video kali ini merupakan video pembelajaran satuan acara mikroskop polarisasi dengan asisten laboratorium yaitu Haruni Khairunisa dan Pratala Novitasari. Pada video kali ini juga kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari mikroskop polarisasi serta fungsi dari tiap-tiap bagiannya tersebut. Sebelumnya, kita akan sedikit membahas tentang apa yang dimaksud dengan mineral optik dan petrografi. Mineral optik yaitu suatu cabang ilmu geologi di mana mempelajari tentang pengenalan mineral yang terdapat pada batuan, terutama sifat-sifat optik yang ada pada mineral tersebut, karena setiap mineral memiliki sifat optik yang berbeda. Maka dari itulah kita mempelajari sifat optik pada tiap mineral agar kita dapat membedakan antara mineral yang satu dengan mineral yang lainnya. Dan pengamatan mineral optik ini perlu dilakukan observasi di bawah mikroskop. Sedangkan petrografi sendiri yaitu suatu cabang ilmu geologi yang menjelaskan tentang cara pendeskripsian batuan di mana dilihat dari kandungan mineral, tekstur batuan, kemudian klasifikasi atau penamaan batuannya berdasarkan pengamatan sayatan tipis dengan bantuan alat yang disebut dengan mikroskop polarisasi. Nah, dalam praktikum mineral optik dan petrografi kali ini, adapun sayatan batuan yang akan diidentifikasi terdiri dari sayatan batuan beku, di mana terdapat sayatan batuan beku golongan faneritik dan sayatan batuan beku golongan afanitik. Kemudian, sayatan batuan sedimen, yaitu terdiri dari sayatan batuan sedimen klastik dan sayatan batuan sedimen non-klastik. Kemudian, sayatan batuan metamorf. Selanjutnya kita masuk ke bagian mikroskop polarisasi. Apa sih yang dimaksud dengan mikroskop polarisasi itu? Nah, mikroskop polarisasi merupakan mikroskop yang menggunakan cahaya untuk pengamatan sayatan tipis pada batuan. Yang membedakan mikroskop polarisasi ini dengan mikroskop yang lain yaitu pada mikroskop polarisasi ini menggunakan metode pengamatan polarisasi sejajar atau yang biasa disebut dengan PPL dan polarisasi bersilang atau yang biasa disebut dengan XTL dengan memanfaatkan atau menggunakan bantuan lensa Amici Betrand untuk mendapatkan gambar atau sifat optik dari suatu mineral. Selain itu, pada mikroskop polarisasi ini juga memiliki meja objek yang berbentuk lingkaran penuh serta dapat diputar atau dikenal dengan rotatable stage. Untuk cara atau teknik pengambilan mikroskop dari dalam lemari, yaitu dengan membuka pintu lemari secara perlahan, kemudian angkat mikroskop dengan menggunakan kedua tangan, di mana satu tangan memegang ganggang mikroskop dan satu tangan yang lain diletakkan di bawah mikroskop. Kemudian, untuk menghidupkan mikroskop, yaitu dengan menyiapkan kabel mikroskop, kemudian kabel disambungkan pada adaptor yang terdapat pada bagian belakang mikroskop dan sambungkan kabel pada stop kontak yang terdapat pada meja. Masuk ke pengenalan bagian mikroskop, dimulai dari bagian bawah mikroskop yang mana terdapat tombol power on off yang berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan mikroskop. Kemudian, terdapat pengatur intensitas cahaya yang berfungsi untuk mengatur gelap terang cahaya saat dilakukannya pengamatan di bawah mikroskop.
Selanjutnya, terdapat bagian yang disebut dengan polarisator, diafragma iris, condenser height adjustment knob, dan condenser. Dimulai dari bagian polarisator, yaitu berfungsi untuk menyerap cahaya secara terpilih, sehingga hanya cahaya yang bergetar pada satu arah bidang getar saja yang dapat diteruskan. Kemudian, diafragma iris terletak di atas polarisator, yang mana berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang diteruskan dengan cara mengurangi atau menambah besarnya dari bukaan diafragma. Selanjutnya terdapat condenser height adjustment knob yang berfungsi untuk mengatur gerakan arah vertikal dari condenser. Sedangkan condenser sendiri yaitu berbentuk lensa cembung yang berfungsi untuk memberikan cahaya memusat yang datang dari cermin di bawahnya. Bagian mikroskop selanjutnya yaitu terdapat coarse focus knob dan fine focus knob, yang mana coarse focus knob berfungsi untuk mengatur fokus dengan cara menggerakkan tabung mikroskop turun dan naik secara cepat, sedangkan fine focus knob berfungsi untuk mengatur fokus dengan cara menggerakkan tabung mikroskop turun dan naik secara perlahan. Selanjutnya kita ke bagian tengah mikroskop, yang mana terdapat bagian yang disebut dengan penjepit preparasi, meja objek atau rotatable stage, nonius, dan thumb screw. Dimulai dari penjepit preparasi, yang mana terletak di meja objek yang berfungsi untuk menjepit sayatan atau preparasi agar tidak goyang sehingga mudah diamati. Kemudian, terdapat meja objek atau rotatable stage yang berbentuk lingkaran penuh dengan di bagian tengahnya berlubang sebagai jalan masuknya cahaya. Meja objek berfungsi sebagai tempat meletakkan sayatan atau preparat, dan pada meja objek ini dapat berputar serta dilengkapi dengan skala sudut dalam derajat dari 0 derajat sampai 360 derajat. Selanjutnya terdapat nonius yang berfungsi untuk mengukur derajat rotasi pada stage atau guna pembacaan berapa besar derajat dari meja objek. Kemudian terdapat thumb screw yang berfungsi untuk mengunci posisi pada meja objek atau rotatable stage. Selanjutnya, bagian yang terakhir terdapat ganggang atau lengan mikroskop yang mana digunakan ketika mengangkat dan memindahkan mikroskop agar tidak terjatuh ataupun rusak. Selanjutnya, kita beralih pada bagian atas mikroskop di mana terdapat lensa objektif, analisator, Amici Betron lens, dan lensa okuler atau eyepiece. Dimulai dari lensa objektif, yang mana berfungsi untuk menangkap dan memperbesar bayangan dari sayatan tipis mineral yang ada pada meja objek. Perbesaran dapat diatur 4 kali, 10 kali, dan bahkan 40 kali.
Selanjutnya terdapat bagian yang disebut dengan analisator, yaitu bagian dari mikroskop yang fungsinya hampir sama dengan polarisator. Hanya saja, arah dari analisator dapat dibuat searah polarisator atau dikenal dengan Nichols sejajar atau disebut juga dengan PPL, yang mana posisi pada analisator yaitu 0 derajat dan kemudian tegak lurus dengan polarisator atau disebut Nichols bersilang dan disebut juga XPL, yang mana posisi analisator pada 90 derajat. Kemudian terdapat Amici Bertrand lens yang berfungsi untuk mengatur pengamatan secara konoskopik saja dengan cara menggeser skrup ke arah bagian dalam. Selanjutnya yaitu bagian terakhir yang disebut dengan lensa okuler atau biasa disebut juga dengan eyepiece, yang mana berfungsi sebagai penghubung lensa objektif dengan mata sehingga dapat melihat bayangan sayatan di mikroskop dengan perbesaran 4-25 kali. Demikianlah pemaparan satuan acara mikroskop polarisasi yang mana membahas tentang bagian-bagian dari mikroskop polarisasi beserta fungsinya. Semoga dapat dipahami dan diambil manfaatnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.